Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2342 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat 14. Di bawah perikop janji keselamatan. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini setelah Tuhan memberikan hukuman pada Yerusalem di ayat-ayat sebelumnya. Tuhan akan memulihkan keadaan umat Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu ada kadar luarsanya. Kalau Tuhan menghukum, mendisiplinkan umat Tuhan, ada waktunya Tuhan memulihkan, amin. Kalau saat ini saudara sedang ada dalam persoalan, pergumulan, saudara tidak selamanya saudara mengalami ujian yang berat itu. Ada saatnya Tuhan memulihkan dan Tuhan akan memberkati saudara, amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa tanda-tanda Tuhan memberikan keselamatan kepada umat Tuhan? Apa yang Tuhan berikan kepada umatnya? Yang pertama saudara, ayat 9 perhatikan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Yang pertama, Tuhan akan berikan bibir yang bersih. Amin. Saudara, bibir yang bersih Tuhan berikan kepada umat Tuhan supaya mereka bisa berseru dan memanggil nama Tuhan Allah yang kudus itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan memberikan bibir yang bersih, Tuhan juga memberikan hati yang bersih kepada umatnya. Amin. Haleluya.
Saya percaya saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu kan berasal dari hati kita. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar itu kata-kata kotor. Tuhan di sini mengatakan, Tuhan akan memberikan bibir yang bersih, artinya Tuhan juga memberikan hati yang bersih kepada umat Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memberikan bibir yang bersih kepada umatnya? Supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, saya menangkap begini. Kalau saudara sudah rajin beribadah, senang memuji menyembah Tuhan, tapi dalam hatimu masih kotor, saudara, ibadahmu, doamu Tuhan tidak akan terima. Tapi kalau saudara bersih hati, mulutmu bersih, mengeluarkan kata-kata yang kudus, saya percaya doamu Tuhan pasti dengar, ibadahmu Tuhan terima. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan bibir yang bersih, hati yang bersih kepada kita umatnya. Pastikan hatimu sudah bersih. Saudara bisa deteksi dari mulut saudara, keluar kata-kata yang kudus atau kudis. Kalau itu keluar kata-kata kudus, berarti hatimu sudah bersih. Makanya keluar kata-kata bersih dalam lidah saudara. Tapi kalau saudara masih berkata-kata kotor, saudara harus bertobat. Karena hatimu kotor. Bertobat supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara, memberikan saudara hati yang bersih, bibir yang bersih. Haleluya. Yang kedua, yang Tuhan akan berikan kepada umat Tuhan itu pengampunan. Saudara lihat ayat 11. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Saya tangkap di sini ini bicara tentang pengampunan. Kalaupun umat Tuhan telah melakukan hal-hal yang mendurhaka kepada Tuhan, di saat mereka dipulihkan, Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Amin. Sama halnya juga saudara dan saya. Kita mungkin waktu belum mengenal secara pribadi Tuhan, kita mungkin pernah mendurhaka. Kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, kita tidak pernah memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan-perbuatan durhaka, saudara. Tapi Tuhan akan mengampuni semua. Karena apa? Tuhan itu punya masa depan buat saudara. Tuhan itu tidak seperti iblis yang mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Coba saudara perhatikan, iblis itu kan selalu mengingatkan kita mundur ke belakang. Dia mau saudara kembali ke masa lalu saudara. Makanya di saat saudara ibadah, dia selalu membisikkan, kamu gak layak ada di rumah Tuhan. Kamu orang berdosa. Coba kamu lihat, di masa lalu dosa-dosamu sangat besar. Itu yang diperlihatkan kepada kita. Karena iblis mau kita kembali ke masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya masa depan buat saudara. Mungkin masa lalumu jahat, berdosa. Tapi di saat saudara mau datang kepada Tuhan, bertobat, Tuhan akan ampuni saudara. Amin. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara masa depan yang penuh dengan janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu. Haleluya. Yang ketiga saudara, ayat 12 perhatikan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya menangkap di sini. Yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan yang menerima keselamatan itu, Tuhan akan memberikan mereka kerendahan hati. Amin. Saudara, banyak di antara kita yang memakai label hamba Tuhan, anak Tuhan. Tapi apa saudara? Berperilaku seperti anak setan.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa, saudara? Di dalam kehidupan mereka ada karakter iblis, yaitu sombong, saudara. Tuhan benci dengan orang-orang sombong, orang-orang yang tinggi hati, congkak, mereka akan direndahkan. Sebaliknya, Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Memang seringkali mereka direndahkan, dihina, tapi mereka melalui proses itu mereka akan diangkat, dipromosikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudahkah kita hidup dalam kerendahan hati? Atau jangan-jangan kita masih tinggi hati? Saudara, orang yang rendah hati pasti dia dengar-dengaran pada firman. Amin. Orang yang rendah hati pasti dia akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, rendahkanlah hatimu. Yang keempat, saudara, ayat 13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan yang diselamatkan? Kejujuran atau integritas. Amin. Tuhan akan memberikan mereka hati yang bersih, yang selalu berkata jujur. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Walaupun sepertinya dalam kompromi dengan dosa itu sepertinya menyelamatkan diri mereka, tapi saya mau bilang itu hanya menyelamatkanmu sementara. Kalau saudara kompromi dengan dosa, saudara akan binasa. Sebab upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berkata jujur apa adanya. Walaupun mungkin di saat kita jujur, orang gak suka dengan kita. Di saat kita jujur, mungkin orang akan meninggalkan kita. Karena di zaman sekarang ini, mana bisa hidup orang jujur dengan hanya mendapat gaji, mengandalkan gaji per bulan, mana bisa hidup Pak Pendeta. Makanya kita gigit-gigit sedikit, korupsi dikit-dikit, kan bos gak tahu. Saudara, Tuhan mau anak-anak Tuhan itu jujur apa adanya. Amin. Karena Tuhan tahu, mungkin saudara berhasil menipu bos saudara, atau mungkin saudara berhasil menutupi dosa-dosa saudara. Dan sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang saudara lakukan. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan senang kalau kita jujur apa adanya. Amin. Yang terakhir, saudara, Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan sukacita. Saudara lihat di ayatnya yang ke-14. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberikan keselamatan itu, mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mereka selalu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bersukacita dalam Tuhan, dia selalu bersyukur dalam segala hal. Walaupun kenyataannya dia sebagai orang percaya, orang Kristen, dia hidup menderita karena imannya kepada Kristus Yesus Tuhan, tetapi tidak dapat menghapus sukacita yang ada di dalam hatinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan mewah, kekayaan itu hanya kebahagiaan sesaat. Banyak orang kan setelah jatuh miskin, hilang sukacita. Setelah semuanya Tuhan ambil, mereka langsung bersungut-sungut. Saya percaya orang yang lebih dari pemenang, mereka akan terus bersukacita walaupun kehidupan mereka penuh dengan persoalan, pergumulan. Tapi mereka terus mengucap syukur sebagai tanda sukacita mereka di hadapan Tuhan. Baik suka maupun duka,
mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tanda-tanda orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada mereka bibir yang bersih. Yang kedua, Tuhan memberikan mereka pengampunan. Tuhan memberikan mereka yang ketiga kerendahan hati. Yang keempat, Tuhan memberikan mereka hati yang jujur atau integritas. Yang terakhir, yang kelima, sukacita. Mereka tetap bersukacita, tetap bersyukur. Walaupun ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, mereka tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat surga kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.